Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga di siang ini teman-teman diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, ya kan? Bagi yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga teman-teman cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dalam perjalanan siang ini, semoga teman-teman itu selamat sampai tujuan ya. Ingat, anak istri menunggu di rumah ya. Bagi yang sudah berkeluarga, kalau yang belum berkeluarga, orang tuamu mbok pikir no, gitu loh, kasihan. Nah, jangan sering-sering kita kalau yang belum keluarga itu nyusahin orang tua, kasihan. Karena orang tua itu udah capek ngurus kita itu dari kecil sampai dewasa, ya kan? Dari kecil dimomong, ya kan? Dari kandungan, udah lahir ke dunia ini, dikasih asi, kasih susu, udah gede, nggak tahu diri. Nah, itu celaka, ya kan? Kalau orang tua udah durhaka, amit-amit ya Allah, ya. Jangan sampai seperti cerita Malin Kundang, ya kan? Nah, jadi anak durhaka, nah, gitu. Ya, itu sekedar dongeng, ya kan? Sekedar cerita, ya kan? Itu sebenarnya bukan dongeng, cerita, ya kan? Di daerah saya sana, ya kan? Di daerah Sumatera sana, ya kan? Memang nyata itu, jadi batu, dikutuk jadi batu. Nanti kalau teman-teman dikutuknya jadi kuning kuning yang terapung-apung di atas air, tambah jelek dong, ya kan gitu. Jadi buat teman-teman janganlah sampai durhaka sama orang tua. Meskipun orang tua teman-teman itu susah, ya kan? Ya, syukuri. Karena itulah perjalanan hidup. Kita tidak pernah tahu. Perjalanan hidup seseorang itu kita bakal tidak pernah tahu. Kita ini dilahirkan dari rahim siapa itu tidak pernah tahu. Kalau seandainya teman-teman itu bisa memilih, mungkin bakal memilih anaknya Raffi Ahmad atau anaknya Atta Halilintar, kan gitu. Karena orang kaya kalau bisa memilih. Tapi kita nggak bisa memilih itu, bos. Ya, semua itu udah takdir. Ya, udah kehendak yang kuasa. Kamu lahir di rahim sana, ya udah. Dan sebelum kita lahir juga kita udah dikasih perjanjian, ya kan? Kalau kita sanggup turun ke dunia ini, ya berarti kita udah memenuhi persyaratan untuk lahir ke dunia. Apapun risikonya, apapun konsekuensinya, kita harus bisa terima. Kita lahir dari rahim orang tua yang susah, seperti yang saya rasakan. Orang tua saya susah, orang tua saya susah. Dan saya ini tinggal ibu saya sendiri, gitu loh. Makanya saya bilang hargailah orang tua. Karena di saat kita kehilangan orang tua itu bakal menjadi penyesalan seumur hidup kita kalau kita belum meminta maaf pada orang tua. Enak kalau maaf kita itu diterima. Kalau nggak diterima, hati-hati bos, neraka. Ya, hati-hati, neraka tempat kita kalau kita durhaka sama orang tua. Ya, seperti ulama-ulama bilang, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bener. Ya, kalau yang punya dosa sama orang tua mulai sekarang, yuk minta maaf sama orang tua. Basuh kaki orang tuamu, cium. Ya, minta maaf sepenuh hati. Bukan pas kita mau nikah aja sungkeman, gitu loh. Sebelum kita mau nikah juga, di saat kita mulai sekarang ini, yuk belajarlah menghargai orang tua, bersihkan hatimu. Sungkeman sama orang tua, ya kan? Cuci kakinya, minta maaf. Karena kenapa? Ya, harta kita yang seandainya teman-teman itu udah jadi orang sukses, ya. Tapi teman-teman itu menyia-nyiakan orang tuamu, menelantarkan orang tuamu, itu nggak ada gunanya, bos. Ya, saya bilang harta itu nggak bisa kita bawa mati. Jadi kurang lebih seperti itu ya pencerahan. Saya harap teman-teman di sini itu baik semua sama orang tua, sama orang-orang di sekitar kita, ya. Jangan sampai kita itu meninggalkan jejak itu yang jelek di saat kita mati. Karena nggak enak, wah si B, ya kan, pas dia mati pasti jadi pujikan orang kalau itu sifat jelek yang kita tinggalkan. Tapi kalau sifat baik yang kita tinggalkan di muka bumi ini, insya Allah itu bakal jadi kenangan yang indah, gitu ya. Kalau kenangan buruk itu ya udah bakal dikenang terus. Tuh si A dulu waktu zamannya masih hidup, tiap hari kayak gini, tiap hari mabok, tiap hari nakal, tiap hari kayak gini ya. Itu makanya saya bilang buat anak-anak muda, jangan sampai kalian itu mati dalam keadaan kafir. Apa maksud saya itu? Ya, hindari minuman keras saat berkendara. Nanti tabrakan mati tetap
mati dalam keadaan aduh sangat disayangkan kan kalau hal itu terjadi. Kayak saya bilang, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, kalau ada anaknya kayak gitu ditegur. Kalau ada anaknya seperti itu ditegur, supaya apa? Supaya ya dia bisa hidup jadi lebih baik lagi lah, gitu loh. Jangan dibiarin, gitu loh. Karena kejahatan itu tidak memandang bulu. Di saat orang udah tidak kontrol itu bisa menjadi orang jahat, ya. Seperti itu. Yang saya bilang, bersihkan hati, jiwa, supaya kita itu bisa berpikir sehat untuk masa depan yang sehat. Lebih seperti itu. Baik, pembahasan ini pembahasan masalah tentang trik. Ada yang bertanya, Mas, bagi tipsnya dong, bagi caranya dong. Nah, oke. Saya bakal membagikan caranya. Cara yang saya lakukan itu tidak ada yang spesial, malah cara yang konyol. Saya bilang, apa yang saya lakukan sebelum saya bikin video kayak gini, sebelum saya memberikan motivasi seperti ini, itu video saya itu video cover lagu, ya, cover lagu. Dan itu saya bikin cover lagu itu dengan tujuan itu bakal diminati sama orang-orang banyak, gitu loh. Karena penikmat lagu itu banyak di Indonesia ini, mulai dari kalangan anak-anak, ibu-ibu, ya kan, bapak-bapak, ya kan, bahkan nenek-nenek pun masih senang mendengarkan MP3 lagu-lagu lawas. Nah, itu target saya dulu. Dan pada dasarnya saya ketemu sama Bang Ihsan Tutor, cara merekomendasikan video kita dengan cara menghapus video, dan salah satu seperti itu dengan 3 HP rolling, gitu loh. Tapi ada tapinya, sayang cuma ada 1 HP. Kalau harus 3 saya nggak bisa, karena saya punya HP 1, ya kan. Dan akhirnya apa yang saya garis bawahi dari perkataan Bang Ihsan Tutor, yang saya dapat dari pelajaran dari Bang Ihsan Tutor itu, 1 HP bisa, tapi ya pelan-pelan, jangan barbar, dia bilang gitu kan. Ya udah, itulah yang saya garis bawahi. Saya menggunakan 1 HP tapi dengan 5 akun yang berbeda. Saya rolling setiap hari, setiap 2 jam sekali, gitu loh. Dengan trik yang Bang Ihsan Tutor berikan pada saya, dengan harapan kalau saya melakukan itu dengan telaten, video MP3 saya itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Karena tujuan saya yang pertama itu, target saya memenuhi jam tayang dulu, gitu loh, bukan fokus ke subscriber. Nah, karena saya pernah mendengar kata-kata Bang Ihsan Tutor itu seperti itu. Kita itu harus fokus dulu 1 titik, karena kalau kita 2 titik itu kita fokuskan, takutnya nanti nggak keurus, takutnya ngejar ini ya kan. Kalau bisa ya apa-apa, tapi kalau saya 1 titik dulu, yaitu fokus jam tayang. Nah, saya lakukan hal yang seperti yang saya bilang tadi secara rutin setiap hari sampai pagi. Ya, dari pagi sampai pagi lagi saya lakukan seperti itu, rutin, tapi dengan catatan bergilir, dengan cara histori tontonan kita itu saya hapus terus, saya ganti, saya hapus. Habis nonton ini langsung saya hapus. Nah, nanti setiap 2 jam lagi saya masukin lagi akun lain, historinya saya hapus, baru saya masukin ke playlist. Kalau kita historinya tetap ada di sana, takutnya nanti terdeteksi, gitu loh. Kalau kita itu menonton video kita sendiri, memang masuk tapi tidak dominan secepat itu, gitu. Nah, makanya kita itu harus belajar di lain tempat juga, kadang itu bisa menghasilkan manfaat juga sih. Jadi seperti itu kurang lebihnya saya lakukan. Dan kebetulan video saya itu 5 lagu karaoke itu sebelum saya bikin ini bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube dengan cara seperti itu yang saya lakukan. Dan gimana saya bisa mengatakan video itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube? Saya lihat di YouTube Studio, di dashboard saya itu direkomendasikan, kan ada penelusuran, ya kan, penelusuran itu kan pencarian langsung, ya kan, rekomendasi halaman, kan ada semua. Nah, alhamdulillah itu rekomendasi paling atas, rekomendasi dari pihak YouTube itu paling atas. Karena kenapa? Karena saya rutin nonton video orang lain juga, karena saya rutin nonton video saya itu dengan ngapus akun, ya seperti itu, rutin setiap hari. Dan akhirnya ya mungkin dijajalin sama pihak YouTube ke tempat-tempat yang memang sesuai untuk itu. Dan saya juga sering nonton lagu-lagu di akun-akun besar juga, ada yang 165.000. Saya masuk ke sana, dia setiap ngupload video saya lihat sana, baru 1 hari dia ngupload langsung banyak yang nonton. Saya masuk ke sana, saya tonton, terus saya meninggalkan jejak pesan yang bagus, yang kira-kira menarik,
yang kira-kira bakal meminat orang untuk mengunjungi akun saya. Kurang lebih seperti itu yang saya lakukan setiap hari ya. Saya berkomentar itu dengan kata-kata yang berbeda setiap hari ya. Ingat, kalau kita berkomentar dengan kata-kata yang sama, takutnya nanti spam, percuma, sia-sia. Karena kita itu sama aja kita mancing ya kan. Kita mancing di suatu tempat, kalau ikannya udah gak mau makan ya kita cari tempat lain yang ikannya masih mau makan. Nah, kayak gitu, seperti itu. Itulah yang saya lakukan setiap hari rutin ya. Jadi nggak ada trik yang spesial, dan kebetulan 5 video itu jebol ya kan. Yang satunya 88.000 kali ditonton, udah hampir 1 juta. Yang satunya itu udah 60, udah 50. Dan itulah penyebab saya bisa cepat itu. Dan itu hasil dari trik yang Bang Ihsan Tutor berikan pada saya. Dengan satu HP dengan 5 akun, saya rolling secara bergiliran setiap 2 jam sekali. 2 jam saya rolling, 2 jam saya rolling, 2 jam saya rolling. Nah seperti itu sampai pagi, sampai mata ini melotot kayak gini kan. Itu karena saya fokus di jam tayang. Kalau menurut saya yang paling berat jam tayang gitu loh. Nah tapi ada risikonya. Kalau kita ngupload lagu kayak gitu itu kena klaim hak cipta. Nah ini kan ada yang bertanya, Bang, kalau cover lagu itu kena klaim hak cipta atau tidak? Kena, kecuali kalau kita bikin video lagu sendiri, lirik kita bikin sendiri ya kan, ciptaan kita sendiri, terus musik kita main sendiri, mudah-mudahan nggak kena klaim hak cipta. Karena siapa yang mau ngeklaim lagu-lagu kita, ciptain kita, nah itu. Tapi kalau cover ya kan, jangankan kita nge-cover lagu ya kan, kita ngambil video dari Facebook aja kadang-kadang itu timbul klaim hak ciptanya. Karena kenapa? Itu copyright. Nah itu gitu loh ya. Jadi trik saya itu nggak ada yang spesial. Saya cuma melakukan itu dengan satu HP ya, satu HP 5 akun. Dalam satu HP 5 akun saya rolling. Sebenarnya banyak akunnya juga banyak, tapi saya cuma menggunakan 5 akun ya. Saya menggunakan 5 akun dan saya rolling. Nah kalau teman-teman mau coba bikin akun itu sebanyak mungkin. Tapi kalau gagal ada risikonya gitu. Kayak saya ini kemarin nggak bisa masuk ini ya, nggak bisa masuk. Karena kenapa? Akun saya ini diretas sama yang di HP saya yang hilang kemarin gitu. Saya dikeluarin, jadi nggak bisa masuk lagi ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi triknya itu nggak ada trik spesial, cuma trik konyol kayak gitu aja, untung-untungan, dan alhamdulillah berhasil gitu loh. Video saya itu direkomendasikan sendiri oleh pihak YouTube dengan cara saya menonton video saya itu pakai akun lain, tapi di satu HP rutin saya lakukan, ya berhasil gitu loh. Dan itu pun menambah viewer juga, menambah subscriber juga. Karena kenapa? Yang nonton video lagu dangdut itu mungkin dengan ikhlasnya mereka langsung subscribe. Setelah mereka habis karaoke kan, untuk mendapatkannya langsung di subscribe. Dan itu bisa menambah subscriber juga. Makanya saya bilang, saya melakukan hal konyol itu dengan ada resikonya klaim hak cipta. Kalau klaim hak cipta itu nggak bisa kita hapus, berarti ya mau tidak mau videonya kita hapus, jam tayangnya berkurang. Dan alhamdulillah kemarin Bang Ihsan Tutor udah ngasih saran, jangan dihapus, nanti kalau bisa di blur, kalau bisa dibisuin. Nah gitu. Jadi cuman itu aja ya trik dari saya, nggak ada trik yang spesial gitu loh. Kalau trik spesial itu nggak ada, saya cuma ngikutin cara beliau itu, saya lakukan rutin tapi gitu loh. Dan kebetulan juga mungkin meskipun belum bagus algoritmanya akun saya ini udah terbentuk juga, meskipun belum bagus. Karena sebelum saya turun ke dunia YouTube ini, saya itu nonton video orang itu dari dulu. Saya biasakan full nonton video Raffi Ahmad, full nonton videonya Atta Halilintar, full ya. Itu sampai 4 sampai 5 atau sampai 2 jam saya nontonnya sambil ngeliatin, tapi belum terjun ke dunia YouTube. Mungkin dari sana mungkin udah terbentuk. Dan otomatis pas saya membangun channel ini, pas saya ngupload video, mungkin ya itu bisa direkomendasikan dengan cara seperti Bang Ihsan Tutor bilang tadi. Saya menonton video orang lain, terus antara akun saya dengan akun orang lain itu bisa terkait, dan yang saya harapkan seperti Bang Ihsan Tutor itu, video saya itu bisa keseret gitu loh, dan bisa ditonton juga sama penggemarnya, akun-akun gede. Nanti seperti itu penjelasannya ya.
Jadi nggak ada trik yang spesial, cuma trik saya yang saya lakukan itu trik konyol. Ya, trik konyol saya membangun akun ini dengan lagu-lagu cover. Sebelum saya bikin video kayak gini tapi aku cover. Tapi kalau teman-teman yang udah bikin video kayak gini, takutnya nanti sistem YouTube itu bingung kalau teman-teman mau merubah lagi, gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau mencoba ya silakan. Takutnya nanti sistem YouTube itu bingung lah, ini akun ini sebenarnya arahnya mau kemana, mau ke musik atau ke ini. Nah makanya kemarin setelah saya tahu Bang Ihsan Tutur bilang kayak gitu, setelah cover saya itu banyak yang nonton, ya kira-kira itu saya mendapat pelajaran dari video Bang Ihsan Tutur itu, kalau yang nonton itu udah lebih dari 1 juta itu bisa memenuhi jam tayang. 1 juta ataupun 2 juta itu udah bisa memenuhi jam tayang. Ya udah, saya udah nggak kayak gitu lagi, saya fokus memberikan motivasi kayak gini. Jadi sistem YouTube juga tahu, makanya saya bilang seperti Bang Ihsan Tutur bilang, tetap saya kaitkan dengan video-video saya sebelumnya. Saya bikin lagu, saya ini kan ngomong ini ya, mudah-mudahan tetap terkait dengan video saya yang dulu-dulu, yang saya lagi nyanyi-nyanyi, yang saya angkringan, saya masalah musibah. Saya dulu kan akun ini acak-acakan gitu. Meskipun acak-acakan ya itu, saya mengikuti trik Bang Ihsan Tutur itu, saya belum upload video karena saya tahu nanti akun ini itu kalau saya video terus bakal kena pelihara cintamu, bisa-bisa jadi nggak lulus gitu loh. Nah tapi ya saya bertarget, ya udah saya fokus jam tayang dulu, ya kan. Nanti kalau jam tayangnya kira-kira udah dapat, kita perkirakan lah seperti Bang Ihsan Tutur, kalau udah 3 juta 2 juta ya itu otomatis udah bisa memenuhi jam tayang. Ya itu risikonya itu, alhamdulillah seperti itu, dengan catatan risikonya klaim hak cipta. Kalau nggak bisa dibisukan, nggak bisa di blur, ya dihapus, yang tayang turun lagi gitu loh. Coba teman-teman pikir, penikmat dangdut di Indonesia ini banyak, anak-anak, orang tua, ya kan, nenek-nenek semua senang nyanyinya. Makanya saya cari di browsing di Google lagu dangdut yang paling banyak dicari, saya keluar, udah saya download lagunya, saya edit, saya cari, saya bikin cover lagu. Karena sebelum saya bikin lagu itu saya cari dulu, di browsing dulu di Google itu lagu dangdut paling banyak digemari, timbul nanti. Nah itu lagu itu yang saya bikin cover dengan teks yang hampir sama, meskipun agak berbeda tapi agak sama ya. Karaoke dangdut, dangdut karaoke ya kan, dangdut, otomatis nanti kan kalau orang mencari meskipun paling bawah tetap keluar gitu loh, tetap keluar gitu loh. Kalaupun ada yang mencari kayak gitu tetap keluar, dengan harapan video kita itu bisa ditemukan. Nah cara menemukan video kita itu yaitu direkomendasikan menonton video ya, seperti Bang Ihsan Tutur bilang, sambil ngejar jam tayang kita mendapatkan rekomendasi, ya itu bagus. Jadi cuma itu ya teman-teman triknya, nggak ada trik spesial. Banyak Bang bagi triknya, bagi ininya, cuman itu trik saya. Nah sekarang ini saya kan udah bisa menata, oh ya udah saya motivasi ke depannya. Nah sistem YouTube juga mungkin udah tahu, oh ini akun ini untuk motivasi, meskipun kemarin. Makanya saya bilang kita lebih baik melakukan kesalahan terlebih dahulu, nanti kedepannya kita berbenah. Nah kalau teman-teman yang udah fokus di satu topik, mending saran saya nggak usah melakukan hal konyol saya gitu, karena nanti takutnya ada risikonya. Sistem YouTube susah untuk mencerna ini akunnya mau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang belum menemukan topik yang pas, ya silakan coba 2 atau 1 yang nggak jadi masalah ya. Coba terus di rolling, ya mudah-mudahan video teman-teman untuk lagu itu bisa mengejar jam tayang, terus bisa juga menambah subscriber. Nanti kalau kira-kira udah mencapai ini, ya baru jangan diterusin lagi kesalahan itu, karena itu melanggar aturan YouTube gitu loh ya. Saya rasa cuma itu ya. Buat teman-teman semua tetap semangat. Terima kasih banyak yang sudah menonton, karena kemarin saya nggak bisa sempat membalas komentar kalian, tapi ya itu nggak usah khawatir. Meskipun kemarin akun saya nggak bisa masuk sama 2 hari, saya tetap berkunjung ke tempat teman-teman itu dengan akun yang berbeda ya. Nggak usah khawatir, tetap bakal, meskipun bukan pakai akun utama ini, tetap saya kunjungi. Yang
sudah berkomentar ya. Meskipun saya begadang juga, istilahnya kan sampai pagi juga untuk masuk ke tempat teman-teman itu buat nonton video teman-teman itu, pasti saya lakukan. Meskipun nggak setiap hari, pasti saya lakukan. Meskipun nggak kecapek semua yang udah nonton video saya ini saya kunjungi, pasti pelan-pelan tapi saya masuknya ke tempat teman-teman itu supaya nggak kena spam, supaya nggak sia-sia ya. Jadi buat teman-teman semua semangat ya, tetap berjuang apapun kesusahan yang saat ini teman-teman rasakan. Percayalah, di balik kesusahan teman-teman itu bakal menghasilkan buah yang benar-benar nikmat. Ada buah yang nikmat, tapi kalau buah yang pahit jangan coba-coba kita makan. 2 hari paling enggak itu kerasa di sini tuh ada rasa pahit semua. Tapi kalau buah yang manis, insya Allah ada kenangan tersendiri. Ya, oke, semangat selalu buat teman-teman. Salam sehat, salam kompak selalu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.